ورحمة الله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين ما شاء الله. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai membacakan suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi, apa yang kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang teman-teman, ayah bunda yang sudah ada Al-Qur'an ya, buka surah Al-An'am halaman 131. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. Waqful aula, bacaan lebih baik berhenti daripada disambung. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. Ini teman-teman, tanda panah warna hijau ini merupakan tanda tanapus ya. Kegunaannya untuk apa? Bagi Bapak Ibu yang napasnya ngos-ngosan, yang napasnya pendek, boleh memberhentikan bacaan di sini. Tuh. Qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum. Ulang dari sini. Wa hum yahmiluna awzarahum
Waqaf aula, bacaan lebih baik berhenti daripada disambung. Ala sa'a ma yazirun. Allah, Allah, Allah. Sahabat Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sambil ayah bunda menyimak, mendengar, ayah bunda boleh juga tulis di kolom komentar sambil berzikir, teman-teman. Tulis komentarnya Allah, Allah, Masya Allah, Subhanallah. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran, room kita ini semakin hari semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Nah, perhatikan sahabat Al-Quran, kita di sini setiap hari kita belajar, teman-teman, ya, belajar tajwid. Ya ini hukum dasarnya namanya mad tabi'i. Yang panjang awalnya itu adalah 2 harokat, teman-teman, ya. Nah, setelah kita lanjut baca ke depan, sahabat Al-Quran, maka di depan mad tabi'i ini ada hamzah. Ada hamzah, dan hamzah ini berada pada kata yang lain. Dia tidak satu kata dengan ya. Maka ya hukumnya sekarang menjadi mad jaiz munfasil. P4 panjangnya 4 harokat atau 4 ketukan. Dunya illa, gitu. Nah, sahabat Al-Quran, bagi ayah bunda yang pemula belajar, kita punya kertas panduannya. Jadi ayah bunda kalau lupa bisa lihat kertas panduan nih. Kodenya mad P4. Ini dia. Mad P4 adalah hukum tajwid dari mad jaiz munfasil, dibaca panjang 4 harokat. Tuh, ya. Jadi contohnya selain daripada ini juga contoh mad jaiz. Fi asli, fi ini hukum dasarnya awalnya mad tabi'i, lalu berjumpa dengan hamzah di lain kata, maka fi hukumnya mad jaiz munfasil. Tuh, oke, ya. Paham ayah bunda tentang mad jaiz? Kalau bapak ibu paham, yuk tulis di kolom komentar dengan tulisan faham, teman-teman. Silahkan. Ustazah, huruf mat banyak banget ya. Huruf mat itu ada 3, teman-teman. Alif, waw, ya. Huruf mat cuma ada 3, alif, waw, ya. Tapi pembagian mat itu banyak. Ya. Oke, kita ulang, teman-teman. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Waqaf aula, bacaan lebih baik berhenti daripada disambung. Walad darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun.
أفلا تعقلون الله الله الله. Masya Allah. Bunda kemarin saya DM di Bunda Ami, emang iya DM apa Bun? Coba DM saya di sini, di profil TikTok saya ini, dikirim pesan ya, nanti saya balas Bunda Ami, silahkan ya. Oke, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun. Tanda tanapus, silahkan boleh berhenti bacaan di sini, apalagi kalau ayah bunda napasnya pendek, silahkan ya. Nah, sebelum lanjut, perhatikan sahabat Al-Quran nih. Innahu, ini namanya sahabat Al-Quran yang warna pink ini namanya huruf nun yang bertasdid. Tasdid itu yang mana? Tasdid itu seperti huruf UI yang warna pink ini namanya tasdid. Setiap huruf nun yang bertasdid ini hukum tajwidnya namanya gunnah, atau boleh juga disebut dengan gunnah musyaddadah. Gunnah itu artinya apa? Artinya dengung atau suara ditahan. Berapa lama ditahan? Selama 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi bacanya innahu gitu ya. Nih sahabat Al-Quran, kita punya kertas panduannya nih. Setiap huruf nun yang bertasdid, hukumnya namanya gunnah. Gunnah dibaca dengung 2 harokat. Allahu Akbar. Oke ya, kita ulang. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Allah Allah Allah. Masya Allah ya. Sahabat Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah bunda ya. Ustazah mau tanya, kalau baca ada tanda tanapus berhenti tapi nggak diulang boleh nggak? Boleh. Bunda Ami Asih ya, boleh. Kalau ayah bunda merasa seperti ini contoh ya. Wa'udhu, seandainya ayah bunda nggak ulang lagi, boleh dilanjutkan. Karena di depannya ada kata-kata hatta gitu ya. Jadi boleh langsung dilanjutkan. Tapi kalau ayah bunda yang napasnya panjang, ayah bunda ya nggak usah berhenti di sini juga nggak apa-apa, boleh dilanjutkan sampai kemari. Ya, ini khusus untuk ayah bunda yang darurat napasnya pendek. Tuh ya. Oke bunda, udah di DM diperminta penjelasan. Oke, nanti Bunda Ami ya. Nanti saya jawab selesai live ini teman-teman ya. Baik sahabat Al-Quran, ayah bunda, kalau ayah bunda suka dengan pembelajaran kita,
atau dengan live kita, ayah bunda boleh bantu atau support kita dengan lob oren teman-teman ya. Atau namanya absen, silahkan bun, di pojok bawah sudah saya sematkan lob oren atau absennya, silahkan bun ya. Qurannya beli di mana Bunda Lucy? Nanti Bunda Lucy beli Al-Qurannya di sini. Tetapi nanti ya Bunda Lucy, kalau sudah tembus tap-tap layarnya sekitar 70k, insya Allah nanti kita sepilkan Al-Qurannya ya. Ayo silahkan bun, kalau ayah bunda ada rezeki mau bantu absen, boleh bantu absen atau loporen. Tapi kalau belum ada rezeki, ayah bunda cukup bantu dengan tap-tap layar atau ketuk-ketuk layar aja. Tuh, ayo. Baik, kita lanjut sahabat Al-Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Nah, perhatikan teman-teman. Ketika tanwin, ini namanya tanwin ya. Baris depan ini, baris depan 2 ini namanya tanwin. Ketika tanwin berjumpa dengan huruf mim, ini hukum tajwidnya namanya idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana? Pertama dilebur dulu. Tanwin ini kita leburkan ke huruf mim. Rusulum lum, begitu bacanya, bukan lun bacanya teman-teman ya, karena sudah dilebur ke huruf mim, jadi bacanya rusulum gitu ya. Lalu disertai dengan dengung. Berapa lama dengungnya? Selama 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi bacanya rusulum, didengungkan atau ditahan suaranya 2 ketukan atau 2 harokat. Rusulum min qablik gitu. Nah sahabat Al-Quran, supaya ayah bunda lebih paham lagi tentang idgham bi gunnah, karena idgham bi gunnah ini hurufnya teman-teman bukan hanya huruf mim, hurufnya ada 4. Mim, nun, waw, ya. Supaya ayah bunda semakin tambah paham, nih di Al-Quran yang kita pakai sekarang, di bagian belakangnya sudah ada pelajaran tajwid. Nih kita cek ya tentang idgham bi gunnah. Nah, ini dia sahabat Al-Quran nih. Idgham bi gunnah artinya apa? Memasukkan atau lebur disertai dengan dengung. Nah itu ya. Nun sukun, ini nun sukun teman-teman. Nih nun sukun atau tanwin. Nah ini ketiga bentuk baris ini teman-teman namanya tanwin. Bertemu dengan salah satu huruf idgham yang disertai gunnah nih. Kalau bertemu dengan salah satu huruf dari yang 4 ini, maka cara membacanya ditahan suara 2 harokat. Tuh. Huruf idgham bi gunnah ada 4. Nah, ini hurufnya teman-teman. Jadi kalau ayah bunda ada yang belum tahu huruf idgham bi gunnah, sekarang udah tahu. Udah ditunjukkan. Waw, mim, nun, iya. Cara membacanya bagaimana? Dilebur disertai dengan dengung. Dengungnya berapa? 2 harokat. Tuh, 2 harokat. Tuh ya. Contoh ya teman-teman, kita baca contohnya. Ini ketika nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Jadi bacanya mai, bukan dibaca man, tetapi sudah dilebur ke huruf ya sambil didengungkan 2 harokat. Mai yaqulu gitu. Mim misli firasyan wassama gitu. Gimana sahabat Al-Quran? Coba komen tentang idgham bi gunnah. Udah paham belum teman-teman? Kalau ayah bunda sudah paham, sudah mengerti, tulis di kolom komentar faham. Silahkan ayah bunda. Ayo kita ulang ya. Kita ulang dari sini.
ولقد كذبت رسل من قبلك. Tanda tanapus teman-teman, silahkan berhenti. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. Waqaf jaiz, bacaan boleh berhenti, boleh juga lanjut. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Allah, Allah, Allah. Walaqad. Ini teman-teman huruf dal sukun. Huruf dal ini merupakan huruf qalqalah. Ya, dari 28 huruf hijaiyah teman-teman, ada 5 yang namanya huruf qalqalah. Apa saja hurufnya? Qaf, ta, ba, jim, dal. Ya. Nah, kebetulan teman-teman huruf dal ini sukun atau mati berada di tengah kalimah. Maka nama hukum tajwidnya qalqalah sughra. Ya. Qalqalah ini artinya pantulan. Kalau di sini tulisnya kodenya PTL. Artinya apa? Pantulan. Jadi cara membaca huruf dal sukun ini harus dipantulkan. Walaqad, qad. Pantulannya ringan dan tipis. Kalau ditanya kenapa dibaca pantulannya tipis, karena huruf dal ini memiliki sifat istifal. Istifal itu artinya pangkal lidah itu terhampar, tidak terangkat ke langit-langit mulut, sehingga karakternya tipis. Jadi pantulannya ringan dan tipis. Walaqad gitu. Nah, sahabat Al-Qur'an, supaya lebih jelas lagi, nih kita buka pelajaran tajwidnya di bagian belakang Al-Qur'an ini sudah ada pelajaran tajwid tentang hukum qalqalah. Ini dia. Qalqalah sughra, ini dia. Ini huruf-hurufnya teman-teman. Qalqalah tadi hurufnya ada 5, qaf, ta, dal, jim, ba. Atau kalau disingkat baju di toko. Baju di toko. Jadi kelima huruf ini kalau dia sukun maka wajib dibaca pantul, dipantulkan teman-teman, ya. Oke. Kita ulang. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardh أو سلما في السماء فتأتيهم بآية
Waqaf aula, bacaan lebih baik berhenti daripada disambung. Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Allah, Allah, Allah. Sahabat Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ayah bunda yang sudah dari tadi mengucapkan salam, saya jawab salamnya secara keseluruhan, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayah bunda sahabat Al-Quran, ya, silahkan bun, jangan lupa sambil ayah bunda menyimak mendengar, ini tap-tap layar jangan lupa bunda, ya. Semakin banyak yang tap-tap layar atau ketuk-ketuk layar sahabat Al-Quran, maka pembelajaran kita ini akan disebarluaskan, akan disiarkan sebanyak-banyaknya teman-teman, ya. Tapi kalau ayah bunda nggak mau tap-tap layar, cuman diem aja dengar, maka channel kita akan tenggelam. Akan tenggelam dengan channel-channel yang lain, channel-channel nyanyi-nyanyi, joget-joget. Nah, kita akan turun, tenggelam. Tidak akan direkomendasikan. Karena apa? Karena algoritma itu melihat, oh ini tap-tap layarnya sedikit, berarti dianggap live kita ini nggak bagus. Dianggap live kita ini nggak bermanfaat bagi orang lain, maka tidak disebarkan. Tapi kalau ayah bunda rajin tap-tap layar, semangat sambil nyimak, maka akan disebarluaskan ayah bunda, semakin disiarkan. Nah ini dia teman-teman kuncinya, ya. Silakan. Tergantung ayah bunda. Kalau memang mau tenggelam channel kita, ya udah ayah bunda nggak usah tap-tap layar, nggak apa-apa juga, ya. Tapi kalau mau ayah bunda disebarluaskan, silahkan sambil menyimak tap-tap layarnya, jangan lupa tuh, ya. Oke, lanjut. Halaman 132 sekarang masih di surah Al-An'am. Di mana beli Al-Qur'annya Ustazah? Nanti ya bunda-bunda ya yang nanya Al-Qur'an sabar dulu. Sampaikan dulu ke tap-tap layarnya tembus 70k. Nanti kalau sudah tembus 70k insya Allah kita sepilkan, ya. Silahkan. Oke, kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Waqful aula, bacaan lebih baik berhenti daripada disambung. Wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun mir rabbih. Nun sukun atau nun mati berjumpa dengan huruf ra. Ini hukum tajwidnya sahabat Al-Quran namanya idgham bila gunnah. Cara membacanya cukup dengan dilebur tanpa berdengung. Jadi bunyinya bukan lagi min ro, bukan min, tetapi min.